Alhamdulillah, sahabat cahaya syukur malam hari ini gembira semua tentunya ya akan mengecas kembali energi baterai kita, yaitu untuk langitan ya, roh kita kan memang perlu diisi. Nah sahabat semua yang belum paham, tolong tanya gitu. Ya, tolong tanya cara LOP-nya gimana gitu ya. Misalnya Bunda melepasnya bagaimana, jangan sungkan gitu. Wah saya berarti kelihatan tidak tahu, jangan kayak gitu ya. Jadi teman-teman semua harus tanya kalau misalnya belum jelas, karena bimbingan ini termasuknya bimbingan laris manis jualan teman-teman. Mau jualan apa aja laris manis nanti ya, asal teman-teman mau bertanya kami jawab praktek gitu ya, tanya lagi kami jawab praktek gitu kan. Nah nanti lama-lama akan mudah paham. Kalau perisainya demi perisainya itu kan tidak tahu ya, perisai yang tidak ketahuan itu kan tidak perisai tidak paham itu kan perisai gitu kan ya. Maka harus dibuka, bukanya dengan apa, tanya. Nah kami nanti jawab gitu ya, daripada setelah dari sini nanti bingung saya bagaimana ya setelah ini penerapannya gitu ya teman-teman ya. Yang sudah punya produk silakan nanti untuk diketarkan gitu ya. Yang belum jelas tentu ya untuk belajar kembali, misalnya yang di offline nih deket nih ya dengan Arta, berarti datang nanti di Wiradesa mengulang bagaimana cara LOP 10 keuntungan gitu ya. Kemudian simak kembali ada di YouTube ya. Bunda Esriana mohon maaf ya belum sempat jarinya. Nanti saya carikan ada ya yang sudah masuk kelas ke ini ya Zoom terbaik ya, kan ada fasilitas tuh ya untuk YouTube-nya ya, YouTube yang privat. Nah nanti bisa saya share kembali, dipelajari kembali. Tentu memang harus diulang teman-teman ya. Nah saat mengulangnya itu pada saat di sini kita bareng-bareng, kemudian mengulang kembali saat di offline, karena tidak bisa sekali jadi LOP itu gitu ya teman-teman. Kemudian apalagi tantangannya nanti kalau sudah bisa LOP nih ya, misalnya tarik konsumen sudah bisa nih ya, tarik pelanggan sudah bisa. Nanti tantangannya ada nih, diberikan ada amanah bukan hutang ya, tapi adalah titipan usaha lagi nih. Akhirnya nanti harus 2 gitu, untuk LOP-nya harus 3, harus 4. Nah bagaimana mengkondisikan tubuh agar strong, agar selalu kuat, karena nanti menyerang ke fisik gitu teman-teman. Yang saya amati kayak gitu, dan teman-teman yang di offline yang sudah pada pinter dalam tarik konsumennya, kemudian juga tarik finansialnya, itu kan kemudian diberi tantangan lagi tuh ya, ada titipan pekerjaan atau bisnis lagi. Nah ternyata menyerang ke tubuh. Nah nanti pada saat menyerang ke tubuh kita terapinya bagaimana, kita nanti pelajari lagi. Saya udah punya tekniknya gitu kan. Nah nanti perjalanan waktu itu kita memang dituntut untuk kecerdasan demi kecerdasan di dalam menangani persoalan-persoalan di dalam kehidupan. Jadi teman-teman semua pada saat kita belajar tidak sekedar kita tarik napas, tahan, lepaskan, menerima, kemudian melepaskan, kemudian kirim cahaya cinta, bukan kayak gitu aja. Tapi nanti diterapkan di dalam kehidupan teman-teman semua yang di realita nyatanya. Nah setelah nanti praktek tarik uang banyak, kemudian kita buat prasasti, kan udah prestasi nih ya, kita buat prasasti, yaitu di situ monumen gitu ya, istilahnya kayak tanda gitu kan ya, tanda perjuangan kita. Nah nanti teman-teman mau buat apa gitu kan, kayak Gurunda kita Ustadz Mas kan monumennya banyak tuh ya, pesantren-pesantren gitu kan ya, buku-bukunya juga banyak gitu. Nah itu termasuknya dari tanda beliau itu di dalam mengulik gitu ya, mengeksploitasi diri secara positif gitu ya, di kemampuannya, potensinya itu akhirnya mewujud ya sebuah prasasti yang bisa kemudian diturunkan gitu kan, bisa nanti dinikmati oleh banyak orang. Nah itu nanti muter kembali tuh siklusnya, sangat bagus karena terkirim lagi kepada teman-teman, terkirim lagi kepada Gurunda gitu teman-teman ya. Jadi pada waktu kita belajar itu tidak sekedar berhenti saat tenang, wah hati saya udah tenang nih, udah happy, udah ajaib, udah selesai belajar, bukan seperti itu. Kita belajar masih seterusnya selanjutnya, kalaupun masih ajaib 1-2 itu
jangan lekas puas gitu. Kita belum selesai, ini perjuangannya masih panjang, ya kan? Kita harus punya bekal nanti saat di alam keabadian, yaitu pahala yang mengalir terus-menerus, yaitu peninggalan-peninggalan kita yang menghasilkan ada nilai-nilai ganjaran atau nilai-nilai kebaikan yang kemudian terkirim pada saat kita ada di alam keabadian. Alhamdulillah, malam hari ini sebelum kita untuk memasuki materi ya yang luar biasa, kita untuk bisa lepaskan jerat dari penundaan. Sambutlah dulu salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Malam hari ini semangat semua, bahagia ya Bunda Teti dan Mbak Apriani. Nih ya, sahabat-sahabat muda yang semangat. Mbak Apriani enggak apa-apa, percaya diri dan percaya Allah gitu ya. PD dan PA gitu ya. Harus bisa gitu ya. Nanti terapkan LOP-nya. Harus bisa nanti untuk bisa bergerak menjemput dari realisasi LOP itu, karena bentuk dari LOP yang sudah mulai mewujud nyata itu kita tidak diem saja di rumah, tidak gitu ya, tetapi ada intuisi-intuisi yang menggetarkan kita semua untuk melangkah gitu, melangkah ambil jalan yang mana nih gitu. Nanti akan ada arahannya tuh, kayak di sebelah kanan bisikan-bisikan kebaikan. Nah itulah intuisi mata batin kita setelah diasah gitu ya dengan ada riyadhah demi riyadhah. Teman-teman sahabat cahaya syukur, pada malam hari ini coba berapa banyak impian kita yang sudah Allah titipkan pada kehidupan kita, tapi ternyata tertunda demi tertunda gitu ya. Impiannya tertunda nih gitu kan, karena apa nih? Kata nanti nanti aja kalau saya udah usianya sekian gitu kan, nanti aja aku mulainya untuk kebaikan, nanti sajalah kalau saya udah kaya baru saya sedekah, nanti aja aku perbaiki ibadah bacaan Al-Qur'anku atau sholatku, nanti aja kalau aku sudah mulai serius gitu ya, dan lain-lain. Jadi pada saat kita melakukan penundaan demi penundaan, kadang tidak terucap kata gitu ya, mungkin hanya ada di batin saja, akhirnya menjadi kayak tidak lincah ya pergerakan kita gitu kan, karena nanti ini masih banyak waktu kok gitu kan, sampai akhirnya waktu berjalan terus dan kemudian tak bisa terulang lagi. Nah ternyata sahabat semua, di setiap penundaan adalah jerat halus dari bisikan syaitan. Tenang, masih ada waktu ini, tenang, masih panjang ini saatnya gitu kan. Padahal waktu itu tidak bisa menunggu teman-teman. Waktu tidak bisa menunggu dari kita semua mau bergerak. Waktu terus berjalan. Dan rezeki hanya mengalir kepada mereka yang terus bergerak, tidak menunda. Nah sahabat semua, siapkan alat tulisnya agar kita tidak sering untuk menunda-nunda dari kesuksesan kita. Malam hari ini kita simak tipsnya ya yang akan Bunda Pita bawakan, yaitu lepas jerat penundaan ya, agar kita nanti geraknya cepat nih menjemput impian-impian kita. Oke sahabat semua, tak lama-lama ya, karena tak bijak, karena kalau saya openingnya berlama-lama, maka teman-teman semua siap-siap kita sambut Bunda Pita yang powerful malam hari ini untuk memberikan materinya untuk kita semua. Ya, kita sambut beliau ya teman-teman semua dengan aplaus yang meriah. Bunda Pita Nareswari Danwinda. Silakan Bunda Pita. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan yang selalu membahana. Iya. harus. Openingnya ya, kita harus membangkitkan motivasi dan semangat selalu Iya, ya Bunda. Apalagi harus. di tengah kondisi yang seperti ini, gitu. Iya. Jangan sampai turun. Jangan. Rezeki itu harus selalu naik. Harus bahagia gitu ya. Harus bahagia Harus selalu. itu ya, walaupun banyak yang curhat. Karena syarat keajaiban adalah bahagia, Bahagia ya Bunda ya. Iya betul, setuju. Ya silakan Bunda Pita. Iya, sukses terus Bunda Susan. Amin ya, Masya Allah, bahagia sekali. Silakan Bunda Pita. Iya, terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir di awal waktu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Apa itu magnet rezeki? Satu sama Terung. Siapa yang mau kaya katakan? Saya. Siapa yang mau 1.000 dinar katakan? Saya. Siapa yang mau bolak-balik umroh sampai berpuluh-puluh kali katakan? Saya. Siapa yang mau sehat terus keluarganya? Amin. Saya. Pasangannya, istrinya sehat terus. Saya. Ya, saya doakan teman-teman semuanya senantiasa sehat walafiat paripurna beserta dengan seluruh keluarganya. Anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia. Sahabatnya ada di mana-mana. Yang sedang kurang sehat segera diangkat, penyakitnya segera sehat kembali. Kita insya Allah penghasilannya 5 miliar 1 bulan. Semuanya punya aset 1.000 dinar. Bisa haji dan menghajikan, umrah dan mengumrahkan. Insya Allah kita semuanya wafat husnul hatimah, mendapatkan syafaat Rasulullah, masuk surga dengan surga terbaik bersama dengan Rasulullah, ditempatkan di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalaman ala Muhammadin wa rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabatku, sahabat terapi sadar nafas, ya, mari kita buka majelis kita pada malam hari ini dengan bacaan doa pembuka majelis. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga keberkahan senantiasa milik kita semuanya dan kita dapatkan kemampuan untuk senantiasa selalu dan selalu mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan sehingga kita menjadi pribadi ajaib, pribadi yang sakinah mawadah warahmah, nanti bisa semuanya tepuk sakinah. Ya, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, ya, malam hari ini kita ambil sebuah tema yang insya Allah tema ini powerful banget, terutama untuk dipadukan dengan jurus buka perisai rezeki, ya, karena salah satu syarat keajaiban itu bisa masuk ke dalam diri kita laksana air hujan yang basah, gitu. Kita mendapat rezeki basah terus setiap harinya, gitu ya. Dengan cara apa? Dengan cara membuka perisainya, ya. Di terapi sadar nafas ini juga salah satu yang menghapuskan kemelekatan, menghapuskan ego, amarah, dendam, sakit hati, ya, selama 1 pekan mungkin. Ada orang yang sengaja atau tidak sengaja, bahkan diri kita sendiri yang sengaja maupun tidak sengaja menyakiti orang lain. Kadang kita sadar nggak sadar kita juga bisa menyakiti orang lain. Contoh kepada anak, gitu ya, mungkin bicara maksudnya sih baik, tapi kadang-kadang karena ada endapan emosi, ya, yang sudah menumpuk bertahun-tahun atau luka batin yang belum terselesaikan, kita bicaranya keras kepada anak itu dengan volume yang tinggi, gitu ya, efeknya jadi kemana-mana kurang baik. Nah, besok kita akan membahas, ya, bersama dengan Bunda Susan bagaimana melembutkan hati yang keras menjadi lebih mudah selaras. Itu di RFF LOP. Nah, malam hari ini kita akan membahas salah satu tema penundaan. Nah, ini adalah suatu ketidakbaikan juga buat kita, ya. Perisai rezeki yang ternyata selama ini menghalangi kita untuk segera mendapatkan keajaiban karena kita sering menunda-nunda. Nah, apa saja yang sering tertunda atau yang sering kita tunda? Saya izin share screen-nya dulu, ya, ya Bunda. Oke, sudah kelihatan? Sudah. Tinggal Baik, sahabatku yang dirahmati Allah, ya, lepas dari jerat penundaan, ya, kadang-kadang seringnya kita menunda-nunda ternyata menjadi sebuah jeratan simpul yang mengikat kuat, buhul, gitu ya, yang ternyata mengikat kuat kita untuk tidak segera, ya, menjadi ajaib, ya, karena yang terikat tidak punya kebebasan untuk bergerak.
Ya, apa itu jeratan penundaan? Banyak sekali macamnya nanti yang mungkin selama ini kita sadari atau mungkin kita tidak sadari. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana strategi manajemen waktu supaya pencapaiannya itu bisa lebih cepat gitu. Ajaibnya itu bisa lebih cepat lagi gitu. Nah, malam hari ini kita sama-sama praktek nanti bagaimana lepas dari jeratan penundaan. Gitu. Apa saja sih yang sering kita tunda? Nah, misalnya teman-teman kerja gitu ya. Kayak saya adalah seorang pegawai gitu. Nah, kemudian disuruh mengerjakan, misalnya ada soal gitu lah, apa namanya kayak kuesioner, itu setiap bulan itu semacam kuis yang angket gitu ya, angket supaya menjelaskan apa sih kualitas pendidikan yang harus ditingkatkan dan lain sebagainya gitu kan. Biasanya ada tenggat waktunya gitu, diselesaikan dalam waktu 3 hari atau 7 hari. Nah, biasanya orang-orang itu apa namanya mengerjakannya itu ketika udah mepet-mepet gitu. Ya, pernah nggak merasakan yang demikian gitu? Ketika udah mepet-mepet baru dikerjakan gitu kan. Nah, sebelumnya jauh-jauh hari tidak dikerjakan gitu. Contoh yang lebih sering kita alami misalnya dalam waktu sholat ya, kadang-kadang sholat mepet waktu akhir gitu, sholat ditakhirkan gitu kan, akhirnya mepet dengan waktu misalnya maghrib mepet isya bersamaan mengerjakannya dengan tahajud. Nah, seperti inilah hal-hal yang menyebabkan ketidakberesan gitu teman-teman ya. Kadang-kadang rezeki kita kurang cepat mengalir karena kita sering menunda-nunda, terutama misalnya dalam hal belajar gitu ya. Nah, sering sekali gitu, bukan hanya di Bunda Arta tapi di Pak Nas juga ya. Kalau mengadakan pembelajaran, entah itu COMR ya, atau kemudian ada pendaftaran SHMR, THMR, itu biasanya tuh mepet-mepet gitu ya, 1 hari menjelang hari H gitu. Padahal kalau mepet pas hari H-nya gitu, kita itu tidak mudah teman-teman. Tidak mudahnya apa? Misalnya ya kalau seminar offline itu kan harus menyiapkan tempatnya, harus menyiapkan pemuliaannya teman-teman gitu kan. Yang namanya seminar masa sih nggak dikasih air minum gitu. Bang, namanya seminar masa sih nggak dikasih jajan gitu kan, ibaratnya kayak gitu. Nah, ketika teman-teman daftarnya mendadak gitu, ada aja yang seperti itu. Bun, saya daftarnya besok aja on the spot. Aduh, mohon maaf ya, kita mulai dari bulan kemarin kita nggak menerima on the spot karena tidak mudah untuk beli snacknya gitu. Menyiapkan tempatnya sih is okay, masih bisa kita esok lah istilahnya kalau orang Jawa bilang, di tempat yang pokoknya kalau misalnya udah penuh bisalah disisip-sisipin gitu. Cuman kalau untuk masalah makanannya gitu kan, karena terlalu penuh, ruangan pun kadang-kadang nggak nyaman gitu, panas dan lain sebagainya, perlu pakai AC gitu kan. Nah, inilah yang menyebabkan ketidakmudahan kita dan akibatnya menjadi perisai buat diri kita sendiri dalam memperoleh keajaiban gitu kan. Nah, kemudian kita sering bilang saya nggak mood besok lagi gitu, cuma 5 menit tiduran aja dulu ya. Nah, jika iya teman-teman sering gitu merasa ketempelan ketempelan dengan hawa nafsu kita sendiri gitu, itu adalah seorang musuh yang paling berat gitu, musuh yang tidak ringan untuk kita perangi, adalah musuh yang dinamakan dengan penundaan ya. Kalau bahasa Inggrisnya adalah procrastination. Apaan sih procrastination ya, sering menunda waktu gitu ya, diulur-ulur terus gitu. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana cara mengurai jeratnya ya? Jadi penundaan itu bukan sekedar dari rasa malas. Nah, itu adalah sebuah konflik batin ya. Konflik batin yang sebenarnya kita itu menginginkan kesenangan yang instan, cepat gitu. Jangka pendek bisa kita peroleh keajaiban. Nah, tak kita menginginkan keajaiban itu cepat yang bisa berefek jangka panjang. Akan tetapi jeratnya adalah kita sering menunda waktu. Nah, kita ingin kesenangan sesaat aja. Mungkin dengan deadline mengerjakan yang mepet-mepet itu adalah pekerjaan yang menyenangkan, ada tantangannya dibandingkan kita daftarnya atau kita mengerjakannya agak awal gitu. Nah, tapi kalau saya sendiri gitu, setelah kenal MR ini, lebih baik di awal daripada kita harus menunda-nunda, karena ada ketidakbaikannya di sana, ada bisikan-bisikan
ya segala bentuknya gitu ya, bentuk penipuan diri atau dalam bahasa Arabnya disebut ghurur gitu ya. Ya Allah SWT berfirman dalam surat Al-Hadid ya ayat yang ke-14 gitu. Allah tuh bilangnya seperti ini ya, saya terjemahkan langsung biar lebih cepat, nanti kita terapinya juga biar cepat segera selesai ya. Jadi Allah berfirman bahwa ya, mohon maaf kepencet. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ya, sampai ketika ajal telah datang kepada seseorang di antara mereka, barulah mereka berkata, ya Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Nah, ini adalah penyesalan tertinggi akibat sering menunda-nunda amal soleh. Contohnya ya, disuruh sedekah gitu kan. Suruh sedekah nih Jumat amal. Oke, Jumat amal. Kapan nih Jumat amal? Ya nanti aja deh Jumat depan. Begitu Jumat depannya, ya nanti Jumat depannya lagi, terus seperti itu. Kemudian ada ini belajar nih, mana rezeki bagus, ayo masuk gitu kan. Ntar aja deh, nanti mungkin bulan depan ya. Mungkin yang seminarnya nunggu deket-deketan rumah aja deh. Mungkin ada nanti ya gitu. Setelah itu kita tunda-tunda terus. Nah begitu ada di dekat rumah, masih beralasan lagi. Nah, hal yang demikian ini ya, suatu saat ketika Allah memperlihatkan hisabnya kita, amalan-amalan yang pernah kita kerjakan, semua nanti akan terlihat nyata sebab hisabnya Allah itu sangat teliti. Bagaikan akan diperlihatkan sebuah layar video kayak di bioskop gitu kan. Ini loh kamu dari lahir sampai dengan tua atau sampai dengan kamu wafat usia kamu sekian gitu kan. Semua film kita itu akan diputar oleh Allah. Nah, itu kita akan diperlihatkan amal kebaikan dan amal ketidakbaikan kita gitu kan. Ini ditimbang gitu kan, amal kita itu paling berat di yang mana gitu. Nah ketika Allah menyebutkan orang-orang yang tidak beriman gitu, pasti timbangan amal kebaikannya itu ringan gitu, karena mereka lebih banyak berbuat maksiat, tidak mengingat Allah dan lain sebagainya gitu kan. Nah kemudian masuk ke neraka. Nah di ayat inilah gitu, di ayat inilah nanti mereka akan berkata, ya Tuhanku kembalikan aku ke dunia, karena ketika aku akan dikembalikan ke dunia, aku akan berbuat baik, aku akan begini, aku akan begitu, ngaji dan lain sebagainya, sedekah dan lain sebagainya. Mereka menyesal kenapa dulu saat di dunia mereka nggak mau belajar, mereka nggak mau sedekah, mereka nggak mau masuk Islam, mereka nggak mau ya tentang hal-hal yang baik gitu. Karena di sebuah hadis qudsi Allah itu berkata bahwa surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan bagi manusia, sedangkan neraka itu dikelilingi oleh hal-hal yang menyenangkan, indah di mata manusia. Contoh itu miras gitu kan, kayak kelihatannya enak dan mereka suka minum minuman keras gitu kan, tapi efeknya khamr itu kan diharamkan oleh Allah dan bisa masuk ke neraka gitu. Kemudian surga dikelilingi oleh hal yang tidak disukai manusia, contohnya apa gitu kan, belajar. Karena nggak semua orang suka belajar teman-teman. Alhamdulillah kita di sini beruntung banget karena diberikan hidayah oleh Allah bahwa kita menjadi seorang pembelajar gitu. Di luar sana ada banyak orang yang belum mau belajar gitu. Mereka nggak suka belajar. Ngapain belajar? Pusing gitu. Belajar mulu gitu kan. Kapan lulusnya, kapan selesainya kan gitu. Padahal kan Allah kan kalau menguji kita, persoalan untuk kita kan nggak ditanyain gitu kan, kamu udah lulusan apa, persoalannya saya kasih yang ini kan, enggak gitu. Ya kan, mau seorang profesor sekalipun ya, profesor itu kan kuliahnya S4 gitu ya. S4 gitu, S1, S2, S3, S4 gitu. S4 baru kita bisa menjadi seorang profesor gitu. Profesor aja yang masih ada ujiannya kok gitu kan. Kalau dia bisa menemukan sesuatu hal yang baru dan diuji bahwa apa yang dia temukan itu adalah orisinil gitu kan, dan bisa dipertanggungjawabkan, dan itu adalah sebuah kebaruan yang belum pernah ditemukan oleh orang lain. Nah, profesor ini adalah seorang ilmuwan, dia adalah seorang penemu gitu, dia adalah seorang pencetus ide yang baru gitu kan. Itu aja kan dia diuji sebelum ketemu dengan ide gitu kan. Ada apa semacam persoalannya yang harus dia uraikan gitu kan. Nah, makanya ketika profesor malas-malasan ya dia nggak ketemu, dia nggak akan kelar gitu kan menjadi seorang profesor, nggak akan mendapatkan gelar seperti itu. Nah, ini adalah belajar teman-teman. Belajar itu adalah hal yang tidak menyenangkan ya. Makanya yang dapat gelar profesor itu jarang dihitung dengan jari gitu kan. Satu Indonesia Raya
saya itu ya nggak nyampe 1 juta orang yang jadi profesor gitu, termasuk saya gitu. Kan nggak gitu. Nah, yang jadi sarjana pun dibandingkan dengan orang yang lulusan SD, SMP, SMA gitu kan juga tidak banyak gitu kan, menjadi S1 gitu kan, seperti itu teman-teman. Ya, ketika mereka nanti suatu saat akan diperlihatkan amalan kebaikannya, mengapa dulu kamu tidak belajar? Mengapa dulu kamu tidak percaya dengan Al-Quran? Mengapa kamu tidak percaya dengan nasihat? Mengapa tidak percaya dengan tuntunan gitu kan? Mengapa semua yang diuraikan dalam Al-Quran tidak kamu amalkan dan praktekkan gitu? Inilah cerminan cinta dunia yang berlebihan karena terlalu asik gitu, dengan kesenangan dunia aja gitu, sibuk mengejar harta, dan mengejar harta kaya tapi tidak ada nilai berkahnya. Dan orang yang berkah dalam berharta itu biasanya ada kelihatan dari roman mukanya. Orang yang gemar bersedekah, bicaranya pun lemah lembut, kemudian dia memuliakan orang lain gitu kan. Ketika dia memberikan hartanya kepada orang lain, dia semakin mendapatkan keberkahan itu dan malah semakin digrojok gitu sama Allahnya gitu kan. Contohnya nanti ya saya sebutkan siapa orang-orangnya gitu kan. Seperti itu, dan hatinya itu mudah ternyuh, mudah lembut. Ketika dinasehati, dia mudah turun garis kebenaran. Oke. Terima kasih saya diingatkan. Saya yang salah, ampuni saya gitu kan. Saya siap belajar gitu. Orang-orang yang mau mengurai jerat itu adalah orang-orang yang senantiasa ya menjaga waktunya gitu. Ya, tapi ada tapinya. Syaitan itu lebih pandai membisikkan sesuatu kepada kita. Nah, hati-hati ini was-wasnya dari syaitan teman-teman ya. Bisikannya seperti apa? Ya udahlah nanti aja nggak apa-apa kok. Dan deadline-nya tanggal 23 gitu kan. Nanti kamu sekarang baru tanggal berapa sih gitu. Sekarang baru tanggal berapa sih, nanti kamu bisa kok ya. Bisa kok nanti kamu mendapatkan pengerjaannya itu nanti sesuai deadline, selesai tanggal 23. Nah, kadang setan seperti itu gitu, membisikkan kita nanti aja, entar dulu gitu kan. Yuk sholat isya yuk. Nanti isya kan waktunya panjang. Nanti aja deh kalau mau tidur sholat isyanya. Akhirnya apa, malah ketiduran gitu. Seperti itulah ya bisikan dan godaan dari setan, sehingga hawa nafsu kita ikut condong ke sana gitu. Lalu bagaimana supaya kita tidak terjerat? Supaya kita tidak terjerat itu teman-teman harus pandai untuk memaknai waktu. Nah, waktu itu adalah murni untuk ibadah. Teman-teman masak ya bunda-bunda, jangan dibilang masak itu tidak ada nilai pahalanya. Nyuci, nyapu, ngepel itu ada nilai pahalanya di sisi Allah. Asalkan saat mau masak, saat mau ngepel, saat mau nyapu, saat mau beres-beres rumah, bunda-bunda semuanya itu ikhlas. Kemudian yang pertama, yang kedua adalah ya baca apa? Baca niat kepada Allahnya dengan cara apa? Bismillahirrahmanirrahim, paling gampang. Saya mau ngepel ya Allah. Terimalah amalan ibadah ngepel saya untukmu ya Allah. Semoga engkau ridho sehingga berbuah keajaiban. Suatu hari nanti engkau mendatangkan ART ajaib buatku. Bisa gitu. Bisa aja loh teman-teman ngepel sambil LOP. Loh, LOP itu nggak ada batasan waktunya, mau siang, malam, pagi, sore gitu kan, kapan aja 24 jam. Yang namanya pikiran kita itu selalu memancar, memproyeksikan sesuatu. Pikiran itu terus berpikir selama berapa ya, 60.000 pikiran per detik gitu kan. Pokoknya mikir ini gitu. Nah, makanya Allah itu dalam Al-Quran itu banyak disebut oleh Allah. Bahasa-bahasa Al-Quran, surat-surat dalam Al-Quran itu yang membahas tentang waktu. Nah, banyak gitu kan. Contohnya apa? Surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin gitu kan. Illal ladzina amanu wa amilus solihati ya. Ya, ini artinya apa? Al-Asr kan demi masa, demi waktu. Itu sumpahnya Allah. Wal asri, demi masa, dan sesungguhnya seluruh manusia itu dalam kerugian. Innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Semua manusia rugi kata Allah. Kamu semuanya rugi kata Allah, kecuali kalau kamu beriman. Nah, beriman itu bagaimana? Beriman itu orang yang mau mempraktekkan. Praktek apa?
Al-Quran. Ya kan, panduannya kita itu, gitu kan, kurikulum kehidupannya itu. Kalau magnet rezeki adalah kurikulum keajaiban, kurikulum kehidupan kita adalah Al-Quran gitu. Barang siapa yang mau mempraktekkan Al-Quran, maka dia bisa disebut orang yang beriman. Lalu mempraktekkan Al-Quran banyak gitu, banyak prakteknya. Misalnya apa? Beribadah, ada perintah salat, ada perintah puasa di sana, ada perintah berzikir, ada perintah berdoa, dan ada perintah untuk berbuat baik, ada perintah untuk membagi waris gitu kan, perintah untuk berpasangan, ada semua sih gitu kan. Apa sih yang nggak ada di dalam Al-Quran? Perintah memasak juga ada kok. Ya kan? Iya, dalam Al-Baqarah itu ada disebutkan ya, wa ada siha fumiha, bumbu-bumbu masakan gitu kan. Untuk apa Al-Quran dipelajari? Dipraktekkan gitu. Karena dia adalah kurikulum keajaiban. Untuk apa kisah-kisah dalam Al-Quran diceritakan? Dipraktekkan gitu. Saya praktek nggak teman-teman? Menjadi orang yang beriman. Ada lagi surat yang memaknai sebagai waktu, Al-Lail. Lail itu apa? Malam gitu. Ada lagi Ad-Duha, waktu duha itu sumpah-sumpahnya Allah. Ya, An-Najm, bintang, itu juga ada sumpahnya Allah di sana. Banyak ya. Dan Allah itu berkata di dalam surat-surat tersebut bahwa betapa agungnya waktu, betapa berharganya waktu. Maka jangan sia-siakan waktu. Berapa usia kita sekarang? Gitu. Kita bisa nggak memprediksi gitu akhir kehidupan kita yang baik? Apakah tidak? Kan berdoanya kita diwafatkan husnul khatimah, selalu dan selalu gitu kan. Tapi itu takdirnya Allah lebih cepat dari apapun. Contoh ya, di masa lalu ada kisah seorang sahabat yang sebenarnya dia adalah ahli gitu, ahli dalam ibadah, tetapi ternyata takdir Allah menentukan lain, dia masuk ke dalam neraka. Dan contoh lagi gitu kan, iblis teman-teman. Iblis itu siapa? Bapaknya hal yang tidak baik, pokoknya bapaknya ketidakbaikan gitu kan, cikal bakal dari ketidakbaikan yang namanya adalah iblis. Dahulu iblis itu rupawan, ganteng, epor gitu kan. Iblis itu katanya berjenis kelamin laki-laki gitu, belum diciptakan iblis yang betina gitu. Nah, tinggalnya di surga, punya keahlian ibadah khusyuk epor gitu, lebih khusyuk dari makhluk yang lain. Makanya Allah suka, ditempatkanlah dia di surga gitu kan. Dia terbuat dari api. Nah, tetapi ketika Allah menciptakan Adam, ya, ketika Allah menciptakan Adam terbuat dari tanah, si iblis muncul rasa jumawa, gitu kan. Si iblis muncul rasa sombongnya, aku dari api, lebih ganteng, lebih dulu dibuat daripada dia. Nah, ketika Allah memerintahkan, hei iblis, kamu sujudlah sama Adam, gitu. Nggak mau, dia dari tanah kok, saya dari api, gitu kan. Ngapain saya harus sujud dengan tanah, gitu kan. Nah kan aku yang memerintahkan, bukankah aku Rabbmu, aku yang menciptakanmu, kenapa kamu tidak mau tunduk atas perintahku? Nah, terjadilah akhirnya Allah murka. Si iblis akhirnya dibuang ke neraka. Tapi ya, sebelum dibuang ke neraka sebenarnya iblis belum dimasukkan, dicemplung ke neraka bener-bener itu belum gitu. Dan nah, sebelum dicemplungkan beneran di neraka, si iblis bikin perjanjian dengan Allah. Ya Allah, saya nggak terima gitu. Saya nggak terima, pokoknya aku terima. Saya belum benar-benar dimasukkan ke neraka kan ini kan gitu. Ya belum kan. Tapi saya sudah diusir dari surga ini kan gitu. Ya, kamu sudah terusir dari surga. Surga miliknya manusia, Adam dan keturunannya. Oke. Tapi harus adil dong, katanya engkau maha adil gitu kan. Iblis bilang gitu sama Allahnya gitu. Saya mau, Allah kamu sudah memerintahkan, sudah membuat keputusan bahwa aku bersama seluruh keturunanku tidak ada yang boleh masuk surga, semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Lalu why not dengan Adam dan keturunannya? Saya mau mereka menjadi teman-temanku juga. Bolehkah saya mengajak mereka untuk masuk ke dalam neraka juga? Nah, gitu kan. Adil. Oke, Allah bilang, asalkan mereka tergoda dengan engkau. Tapi kalau orang-orang yang beriman tidak tergoda dengan bujuk rayunya kamu itu, maka dia tetap menjadi penghuni surga. Deal ya Allah, aku mau. Wah, senang bener gitu kan. Saya dapat job. Job saya adalah menggoda Adam dan keturunannya sampai hari kiamat, sampai saya benar-benar dimasukkan ke dalam neraka. Gitu.
Awal mulanya kayak gitu. Jadi iblis itu belum benar-benar masuk ke dalam neraka. Dia masih ada bergentayangan gitu bersama dengan anak cucunya. Maka ketika ada hantu yang usianya sampai puluhan ribu tahun, ya wajar dia anak keturunan iblis. Nah, makanya kita jangan sampai tergoda dengan bujuk rayunya iblis, supaya kita bisa pandai menghargai waktu. Bagaimana caranya? Nah, waktu adalah, boleh catat nih, waktu adalah Rasulullah bilang modal yang tidak dapat diulang. Nah, karena setiap detik tik-tak yang berlaten tidak akan pernah kembali. Kita tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu jadi bayi lagi mau pakai mesin waktu. Kata orang ada yang bisa menjelajah waktu. Faktanya secara real belum ada terbukti ya ada lorong waktu gitu. Kalau ada ya waktu bisa kembalikan, saya pengen kembali tuh ketemu dengan mama saya lagi gitu kan, ketemu dengan saudara-saudara saya ya atau mbah saya yang sudah meninggal dunia. Kalau bisa gitu, tapi ternyata tidak bisa gitu. Waktu tidak pernah kembali. Maka Rasulullah bersabda, peganglah 5 perkara sebelum 5 perkara. 1, masa mudamu sebelum masa tuamu. 2, sehatmu sebelum sakitmu. 3, kayamu sebelum miskinmu. 4, waktu luangmu sebelum waktu sibukmu. Dan yang kelima, hidupmu sebelum matimu. Wah, ini dalam banget gitu ya, ma'rifatnya dalam banget gitu. Rasulullah bersabda ya, peliharalah masa muda kita sebelum masa tua kita. Nanti Allah akan memperlihatkan masa muda kita dibuat ngapain aja, banyak benernya apa banyak enggaknya gitu. Kemudian, kesehatan kita juga ada hisapnya. Saat kita dikasih badan nih, gitu. Saat kita dikasih badan sama Allah, kita dolim atau kita merawat badan kita sendiri. Misalnya, ya, darah tinggi, kemudian ada penyakit stroke, kemudian ada penyakit jantung, ada juga penyakit kanker, gitu. Kanker yang benar-benar kantongnya kering, gitu. Ya, teman-teman semuanya. Kesehatan kita itu tidak ternilai gitu. Apabila kita mampu menjaga pikiran, hati, dan perasaan kita, insya Allah sehat selalu teman-teman. Rasa bahagia itu menjamin kesehatan kita ya. Tapi gerak langkah untuk menjaga kesehatannya juga harus ada. Misal kalau mau sehat itu tidurnya harus ya di bawah jam 10, pokoknya maksimal jam 10, setengah 11 deh. Ya, untuk ukuran orang dewasa tidur 4-5 jam itu cukup, nggak harus 8 jam gitu. Yang penting ya kita semuanya ketika sudah malam gitu kan, pokoknya di bawah jam 11 dia udah harus tidur gitu. Kalau bisa seperti itu teman-teman. Dan kemudian nanti jam 3 apa jam 4 bangun untuk sholat tahajud, itu udah cukup. Istirahat malamnya itu sudah cukup. Insya Allah badan kita bisa sehat walafiat, karena tahajud juga mengandung latihan untuk memelihara kesehatan kita gitu. Nah, nanti Allah akan tanyakan pikiranmu buat ngapain aja sehingga badan kamu kok bisa nggak sehat gitu kan. Kemudian Allah juga berkata, kayamu sebelum miskinmu. Wah, orang-orang sebelum MR dia yang datang kepada kami itu sebenarnya orang-orang yang dimampukan secara harta gitu. Ya, yang terutama untuk yang berpersoalan finansial ya. Finansial, mohon maaf tanpa saya bermaksud menyinggung siapapun. Ada yang amanahnya sampai 5M, 4M gitu ya, yang sering konsultasi ke Bunda Arta, ada yang sampai 12M gitu kan. Nah, semuanya itu kan sampai punya amanah sekian banyaknya sebenarnya dia orang kaya gitu kan. Secara materi dia mampu. Kenapa dia bisa beramanah sekian banyaknya? Kan berarti dia punya kemampuan finansial yang baik. Nah, nanti Allah akan tanyakan gitu kan, kayamu sebelum miskinmu. Dulu kamu saya kasih kekayaan, kamu tuh ngapain aja gitu. Lalu Allah juga akan tanya, waktu luang kita buat ngapain aja? Apa buat scroll sosial media tanpa ada kejelasan gitu kan? Scroll media, sosmed itu boleh-boleh aja asalkan kita tahu batasannya dan kita tahu apa yang kita tonton di sana ada manfaatnya buat kita apa enggak, atau justru kita malah ikut-ikutan bergibah, bergosip gitu kan, seperti itu. Ya, kalau untuk mengetahui berita-berita enggak apa-apa, tapi kalau kita ikut-ikutan menghujat gitu kan, ada video lewat ikut-ikutan menghujat padahal nggak tahu duduk perkaranya apa, gitu yang bikin miris gitu kan.
hilangnya adab dan etika dalam bersosial media itu banyak banget seperti ini gitu. Lalu Rasulullah juga akan menanyakan juga gitu. Rasulullah pernah bersabda gitu ya, mohon maaf, bertanggung jawablah pada kedua kaki. Ya. Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanya tentang 4 perkara. Ya. Untuk apa umurnya dihabiskan? Karena tidak semua orang umurnya dihabiskan untuk berbuat baik, maka berhati-hatilah. Kesempatan untuk berinvestasi untuk akhirat setiap detik bisa menjadi pahala jika diniatkan ibadah. Masak itu ibadah, nyuci itu ibadah, ya kan? Beres-beres rumah itu ibadah. Ya, mencari nafkah itu ibadah ya bapak-bapak. Asal kita baca dulu nih kalau mau beres-beres, kalau mau bekerja ada bacaannya, awalannya apa? Paling mudah Bismillahirrahmanirrahim, baca Al-Fatihah. Ya Allah, saya persembahkan ibadahku saat ngepel ini, saya persembahkan gitu. Saya memasak kan, untuk memuliakan keluarga-keluargaku. Jadikan hati mereka lembut. Nah, saat memasak itu bacain Al-Fatihah Bunda gitu. Kan Bunda yang masak nasi, bacain Al-Fatihah, kemudian LOP-nya apa disebutkan ya, buat kasih makan ayahnya, anak-anaknya gitu kan, satu keluarga, mungkin mertuanya sekalian, nggak apa-apa gitu. Ya supaya apa, nanti biar hatinya selaras. Besok malam dibahas gitu ya, Bunda Susan akan ngajari apa langkah-langkahnya supaya hatinya bisa selaras satu keluarga. Oke? Nah, seperti itu ya Bunda-bunda dan ayah semuanya. Bagaimana manajemen waktu yang baik. Lalu cara melepaskan diri dari jeratnya seperti apa? Nah, yang pertama adalah strategi hati. Strategi hati yaitu memperkuat niat dan tawakalnya. Niat yang benar. Awali segala aktivitas kita, mau belajar, mau kerja, mau olahraga, mau masak. Ya, seperti kita sholat. Ya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, pakai bahasa Indonesia. Sesungguhnya masakku, aktivitasku memasakku gitu kan. Sesungguhnya aktivitasku belajarku ya Allah. Sesungguhnya aktivitasku berolahragaku ya Allah. Lillahi ta'ala, untukmu ya Allah. Ya, hidupku matiku untukmu ya Allah. Ketika aku beraktivitas pun semuanya untukmu ya Allah. Gitu ya, agar apa, benar-benar bernilai ibadah gitu ya. Maka ketika kita masak nggak pakai Bismillah, masak-masak aja, nasinya nggak dibacain Al-Fatihah, bikin air minum nggak dibacain Al-Fatihah, ya akhirnya satu sama terhubungnya dengan keluarganya kurang dapet, bener-bener gitu. Maka mulai malam ini dan seterusnya jadikanlah segala sesuatu hal yang bunda-bunda dan ayah semuanya lakukan berniat karena Allah Ta'ala. Nah, maka berlomba-lombalah kamu dalam kebaikan, jadilah pelaku, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 148. Maka ketika masak, ketika kita kerja, naik mobil gitu, berkendara gitu kan, bayangkan kita sedang berlomba supaya mendapatkan pahala garis finish kesuksesan keajaiban. Aku mulai hari ini berarti besok nih, kita besok kerja pagi gitu ya Pak ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim, bernilai ibadah, tapi bukan harus beneran ngebut di jalan gitu ya. Nah, maka harus rajin-rajinlah kita memohon dalam doa pertolongannya Allah. Mohonlah kekuatan kepada Allah. Doanya ya ini ya, supaya kita menjadi orang yang tidak sering menunda-nunda. Di antaranya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal azzi wal hasal, wa a'udzubika minal zubni wal bukhli, wa a'udzubika min ghalabatid da'in wa qahrir rijal. Ya Allah, saya berlindung kepadamu dari kesusahan dan kesedihan. Aku berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Gitu, supaya kita tidak menjadi orang yang malas, jadi orang yang rajin aja. Lalu, nah ini kisah tadi ya. Siapa saja sih sahabat yang menjadi speed runner, yang berlomba-lomba dalam ketaatan? Contohnya adalah Abu Bakar As-Siddiq ya, atau dijuluki dalam bahasa Inggris The King of Instant Action. Nah,
Pas Nabi bilang mau hijrah, dia kingnya nih. Ya, Abu Bakar adalah seorang raja. Raja apa? Raja ajaib yang bisa melaksanakan segala perintah Rasulullah dengan cepat dan tepat. Nggak kebanyakan nanya, gitu kan? Nabi mau hijrah nih. Abu Bakar itu nggak nanya kapan berangkatnya Nabi, jam berapa ya, gitu. Bawa baju berapa ya, gitu. Hotelnya apa ya, nggak nanya, gitu kan. Nah, terus diajakin Nabi kayak gini, Abu Bakar kita hijrah, kita tidak mungkin ada di Madinah lagi. Ya siap, action, saya ikut, gitu. Langsung cari onta, siapin bekal, siapin semuanya, gitu. Dalam sekejap langsung terkumpul semuanya. Makanya dia mendapat gelar asyidik atau yang senantiasa membenarkan, instan gitu, membenarkan Rasulullah secara instan, nggak nanya-nanya dulu gitu kan. Nah misalnya Bunda Susah nyuruh gitu, oke, ayah bunda semuanya yang dirahmati Allah, sekarang kita LOP bersama-sama. Sekarang tolong ikuti saya sebelum kita LOP, kita tarik nafas dulu dengan bahagia. Bunda, kalau saya sedang nggak bahagia bisa apa enggak? Nggak pakai nanya gitu. Ya teman-teman, nggak usah nanya, pokoknya sami'na wa ata'na, saya percaya. Oke siap, gerak bunda. Nah, ya Bunda Susan nyuruh saya Bunda Vita nanti SMR di hotel ya. Oke, apalagi yang perlu dibawa Bunda? Saya nggak nanya gitu ya. Paling nanti kita gladi bersih. Oke siap, saya berangkat Bunda gitu. Meskipun saya kadang-kadang tidak mudah, oke saya berangkat gitu. Seperti itulah berusaha ya. Yang namanya usaha kadang-kadang memang tidak mudah di hati, tapi ketika kita langsung percaya itu kan, wah ini kenapa ya Dinar kok belanjanya keren amat ya, kadang-kadang dapet, kadang-kadang nggak dapet, padahal peminatnya udah pada ngantri pengen dapet gitu kan. Kita penjualnya mau kulaan, istilahnya mau beli lagi, waduh nggak kebagian, pembelian dibatasi dan ini dan itu, padahal yang ngantri lebih banyak gitu ya. Ya jualan Dinar itu memang luar biasa, kalau Bunda Susan bilang kayak kacang goreng gitu, lebih laris dari kacang goreng kata saya mah. Karena banyak yang mau tapi barangnya gitu ya. Bukannya pusat itu tidak bisa menyediakan barang secara banyak gitu, tetapi memang itu tadi gitu istilahnya, Pak Nas sendiri beli bahan bakunya, modalnya dalam hal modalnya sih ada, tapi beli bahan bakunya itu gitu, bahan bakunya itu dropannya memang kurang banyak gitu kan, karena memang dari tambang emasnya itu kan tidak cepat juga gitu kan, seperti itu. Maka kita ketika ada stok Dinar yang sedang berlomba-lomba seperti ini, ya kalau kita belum dapat, doa terus aja biar lama-lama LOP kita bisa dapat 1000 Dinar seperti itu ya. Kemudian siapa sahabat speedrunner yang kedua? Yang kedua adalah Khalid bin Walid. Nah, julukannya adalah The Flash of Battle. Waduh, apa ini? Ya ini jenderal perang, kayak Flash Gordon, larinya cepet gitu, cepet banget gitu. Nah pas perang Yarmuk, nah perangnya Rasulullah itu kan banyak ya, ada perang Handak gitu kan, kemudian ada perang yang di Mekah itu sendiri, pokoknya banyak gitu ya jenis-jenis perangnya gitu ya. Nah pas perang Yarmuk gitu, dia bilang ke pasukannya harus cepat bergerak gitu kan, jangan nunggu musuh nyamperin gitu kan. Dia adalah seorang jenderal perangnya Khalid bin Walid gitu. Dia bilang pasukan gitu kan, itu musuh masih ada 10.000 kilometer dari kita kan? Bagaimana kita sekarang? Pasukannya diem. Nah saat itu Khalid bin Walid bilang kita bergerak sekarang. Nah, dia atur strategi, kamu ke sana ke sana ke sana, kita harus gerak cepat. Hasilnya apa? Nah, menang gemilang gitu. Bayangin kalau Khalid bin Walidnya itu bilang, pasukan itu musuhnya masih ada di 10 kilometer lagi dari kita gitu. Bentar ya, aku sholat duha dulu. Bentar ya, kita nanti ke sana dulu deh gitu kan. Nggak ada gitu. Perangnya jam 10 aja deh gitu. Ya udah tamat ceritanya kalau Khalid bin Walid menunda-nunda waktu gitu kan. Ya, terus Zaid bin Sabit si jenius cepat paham gitu kan. Nabi suruh Zaid belajar bahasa Yahudi. Nah, Zaid kamu belajar bahasa Yahudi. Waduh, susah nih gitu. Nah, ntar belajarnya hari Senin aja ya. Ya, disuruh Bunda Susan. Ya, Bunda Vita kamu belajar bahasa Jepang. Waduh, bahasa Jepang. Bun bulan depan. ya nanti nggak jadi suksesnya, nggak jadi ajaibnya ya. Tapi Zaid bin Sabit itu cepet banget gitu, cuma beberapa hari aja dia udah jago ya, karena memang sahabat Rasulullah itu otaknya pada pinter-pinter. Kenapa otaknya bisa pada pinter-pinter? Karena mereka rajin belajar. Belajar dari mana? Dari Rasulullah, dari Al-Quran yang berjalan gitu ya. Wajar ya, masa gemilang, masa emasnya Islam itu memang saat ada Rasulullah
Nah, tapi nanti bisa terulang lagi di akhir zaman, insya Allah, walau tanpa Rasulullah ya. Karena Rasulullah sendiri pernah bersabda di suatu masa di akhir zaman, kan, nanti ada orang-orang yang ajaib. Dia beribadah seperti melihat aku, kemudian dia mengerjakan segala yang aku kerjakan seolah-olah aku ada di tengah mereka, gitu ya. Dan saat itu Islam bangkit dan berjaya. Ya, siapakah orang-orang itu ya Allah? Apakah kami? Kata sahabat. Bukan. Ya, itu adalah orang-orang di akhir zaman. Nah, orang-orang di akhir zaman yang mereka berbondong-bondong, berlomba-lomba mengerjakan kebaikan. Dan mereka itulah yang disebut dengan orang-orang yang ajaib gitu. Wah, kami mau jadi orang ajaib juga gitu. Nggak bisa kamu hidup di sampingku, tapi mereka tidak hidup di sampingku. Nah, inilah orang yang ajaib. Mereka percaya aku walaupun aku sudah tidak ada gitu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang ajaib itu ya teman-teman semuanya. Bismillah, kita semuanya bisa ya. Kita yakin bisa, Allahu Akbar, menjadi orang yang ajaib. Nah, akhirnya Zaid bin Sabit menjadi penerjemahnya Rasulullah. Dan Zaid ini menguasai tidak hanya bahasa Yahudi aja, menguasai banyak bahasa. Keren banget gitu. Lalu bagaimana strategi anti tunda ala MR? Nah, kalau ada tugas jangan nungguin mood dikerjain, tapi bilang ke diri sendiri, ayo coba 5 menit. Coba 5 menit, kamu pasti bisa gitu. Bisanya habis 5 menit kita udah ke bawah flow. Arus apa? Ketidakrajinan gitu. Ibaratnya kalau mau nyebrang sungai tiba-tiba susah gitu. Merasa nggak mudah gitu. Habis itu ya udah deh gitu, terbawa arus aja kita gitu. Nah, seharusnya begitu cepat kita naik ke rakit gitu, mau menyeberang sungai, meskipun ada airnya kita jalan aja terus. Habis itu nanti kita akan merasa enak gitu ya. Kemudian yang kedua, sistem sholat dulu urusan belakangan. Artinya apa? Sholat tepat waktu ya. Mau nunda baca Al-Quran, gak jadi baca Al-Quran, ya sholat duha dulu deh gitu. Mau nunda kerja, ya sholat hajat dulu. Mau bete gitu kan, pengennya mudah semuanya gitu, ya wudhu. Habis sholat biasanya hati kita akan menjadi lebih adem dan tenang. Habis wudhu juga hati kita akan lebih termotivasi mendekatkan diri kepada Allah, asal wudhunya bener ya kan. Coba aja deh, habis ini nanti teman-teman setelah melakukan sesi terapi, kalau mau tidur, jaga wudhu, ambil air wudhu ya. Setelah itu teman-teman tidur, rasanya lebih adem, tidurnya nyaman banget gitu, enak banget. Kemudian sebelum tidur, tapi harap diingat untuk minta dibangunkan jam 3 pagi supaya bisa sholat tahajud. Kalau saya tanpa alarm bisa gitu, tiba-tiba jam 3, tinggal bilang aja, ya Allah saya pengen bangun jam 3. Nah, tiba-tiba jam 3 bangun gitu, setengah 4 gitu, sekitar itu gitu. Insya Allah bisa ya, karena alarmnya sudah ada di sini di bawah pikiran sadar gitu. Lalu supaya kita tidak menunda-nunda lagi, apa mindsetnya? Pasang mindset bahwa kita hidup sementara ya. Kalau teman-teman merasa hidupku tinggal 24 jam lagi, maka teman-teman tidak akan menunda waktu sholat gitu. Wah, hidupku tinggal 24 jam lagi mungkin, maybe gitu kan. Terus nanti teman-teman langsung sat-sat bergerak untuk beribadah, belajar gitu, termotivasi dalam melakukan kebaikan ya. Ingat, hidup cuma 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. 1 kali tok hidup di dunia, teman-teman gak bisa bereinkarnasi. Tidak ada kamus reinkarnasi dalam Islam, terlahir kembali gak mungkin dong. Kalau terlahir kembali nanti kita akan kena hisab 2 kali. Ya kan, masa ada orang yang terlahir reinkarnasi, mohon maaf, jadi hewan gitu kan? Nggak mungkin. Kita hidup cuma sekali, ruhnya cuma satu, yang dipertanggungjawabkan juga cuma satu saat kita hidup saat ini gitu. Kadang tidur 8 jam, main HP 6 jam, nunda-nunda 4 jam, salatnya 5 menit. Aduh, salatnya berapa menit sih lama-lamanya salat itu? Kalau salat wajib paling lama 5 menit ya, salat wajib. Tapi teman-teman zikirnya berapa lama? Teman-teman bisa bertahan main sosmed berjam-jam, nonton drakor berjam-jam. Hayo, siapa yang masih nonton drakor? Tapi salatnya cuma 5 menit udahan, nggak pakai doa langsung kabur. Ada yang seperti itu. Ya, sayangilah waktu kita, karena waktu adalah pedang. Kalau kita tidak pandai menggunakan waktu itu, bahkan dia akan menusuk kita sendiri. Ya, peribahasanya seperti itu. Waktu adalah pedang. Kalau
tidak menggunakan pedang itu untuk menebang, ya, menebang entah untuk bekerja atau untuk apapun, kita tidak bisa menggunakan pedang itu dengan baik, maka dia akan menebas kita sendiri, jelas gitu. Ya kan, karena mainannya nggak bener gitu, waktunya nggak bener. Nah, kemudian carilah teman curhat yang asyik, buat ngobrol yang asyik tapi mengingatkan kita kepada fastabiqul khairat. Nah, dibangunin sama temennya, waktu tahajud nih, bangun, udah tahajud belum? Hafalan Al-Qur'annya sampai mana? Kamu praktek jurus MR-nya sampai mana? Ada checklist tuh di terapi sadar nafas, udah belum di checklistnya? Udah kickback belum? Ya udah ada print outnya belum? Udah di print apa belum? Misalnya kayak gitu ya. Cari teman yang tulus mengingatkan kita kepada akhirat. Jangan ketika diingatkan teman, apaan sih kamu sok suci gitu, ngingetin padahal dosa kamu juga banyak loh. Akhirnya kita nggak ajaib lagi, pasang perisai lagi gitu, kapan kelarnya, katanya mau ajaib gitu kan. Nggak boleh buruk sangka sama sekali ya kepada siapapun yang mengingatkan kita, walaupun kita nggak suka. Kalau kita nggak suka ada yang orang menasehatin, artinya hawa nafsu kita meninggi, ego kita garis kebenaran gitu, gampangnya itu aja gitu. Nah, makanya action now. Buat skala prioritas darurat dan penting. Ya, darurat dan penting. Salat tepat waktu, tugas yang deadline-nya mepet, lakukan sekarang. Misalnya penting tapi tidak darurat. Contohnya apa? Belajar berjaga untuk persoalan di depan. Belajar berjaga untuk persoalan di depan contohnya adalah ketika ada teman yang bertanya di grup, dengerin. Itu pertanyaannya apa, jawabannya apa dari Bunda Vita, dari Bunda Susan gitu. Itu berjaga untuk persoalan. Kemudian olahraga yang rutin, itu berjaga ketika kita supaya sehat terus, supaya tidak datang penyakitnya. Maka untuk hal yang tidak darurat tapi penting, dijadwalkan dan harus direncanakan. Lalu ada darurat tapi tidak penting, chat di media sosial, telepon tidak penting, delegasikan atau batasi. Ya, terlalu banyak ngobrol tapi ngobrolnya yang tidak bermanfaat, apalagi isinya ngobrol adalah menggibah orang lain gitu kan, mendingan ditutup aja gitu. Nggak usah ikut-ikutan komen kalau ada orang lain yang tidak baik, cukup tahu buat diri kita sendiri ya. Kemudian tidak darurat dan tidak penting, buang aja, hindari itu, gibah hindari gitu kan. Sosial media, drakor tanpa tujuan yang jelas, nonton sinetron termehek-mehek dan lain sebagainya, buang gitu kan, hindari aja. Bun, saya butuh hiburan ya, butuh hiburan sebenarnya bisa dijalankan dengan musik misalnya yang religi, kemudian teman-teman membaca buku, melihat berita tapi batasi ya beritanya, yaitu berita yang positif aja gitu. Pun kalau saya melihat secara tidak sengaja berita yang kurang baik, bagaimana? Ya kita doakan mereka dalam kebaikan gitu. Ya kita banyak-banyak istighfar dan doakan mereka dalam kebaikan. Lalu actionnya apa lagi? Manfaatkan kekuatan sholat. Jadikan sholat 5 waktu sebagai pemutus alur kerja. Podomoro teknik ala Islam. Ya. Misalnya teman-teman duhur, istirahat siang, habis makan sholat dulu gitu kan. Setiap selesai sholat kita itu harus evaluasi apa yang sudah dikerjakan tadi dan yang belum dikerjakan gitu. Sehingga waktu sholat berikutnya kita itu fokus dengan kesadaran mindfulness. Oh, tadi saya ada ketidaktepatan dalam mengerjakan. Saya mohon maaf ya Allah, saya harus mohon maaf kepada teman-teman saya juga, kepada atasan saya juga. Tuh. Nanti teman-teman akan fokus sama mindfulness. Lalu teknik one thing at time. Ya, teknik one thing at a time. Hindari multitasking, tidak fokus. Misal, saya sedang merekap jualan. Tiba-tiba saya ingat saya harus nyuci dan gosok. Kan? Bisakah saya mencuci, menggosok dan merekap penjualan saya dalam satu waktu sekaligus? Nggak bisa, yang ada pontang-panting teman-teman. Kemudian sholatnya jadi tidak khusyuk gitu. Ya, jadi yang diajarkan oleh Rasulullah itu, ya Rasulullah itu adalah pribadi yang menyelesaikan satu urusan dengan tuntas sebelum beralih ke urusan yang lain. Ya kan? Dalam surat Al-Insyirah gitu kan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, gitu kan. Fa idza faraqta fansab wa illa rabbika farghab. Ketika kamu sudah selesai mengerjakan
suatu urusan, ya kan? Lalu kerjakanlah urusan yang lain dengan sungguh-sungguh. Fa idza faraqta fansab wa illa rabbika farghab. Kepada Tuhanmu lah engkau, ya, kepada Tuhanmu lah engkau harus berharap, gitu. Fa inna ma'al usri yusra. Ketika datang suatu persoalan, sesungguhnya Allah mendatangkan kemudahan. Itu sumpahnya Allah. Saya kalau ngasih persoalan ke kamu, di situ ada kemudahannya. Bakal Allah bilang, inna ma'al usri yusra. Setelah kamu kesulitan gitu kan, inna ma'al usri yusra. Ketika kamu sedang sulit, kamu akan jadi dapat kemudahan, keajaiban. Maka teman-teman ketika ada persoalan, jangan bingung, jangan resah, pasti ada keajaibannya di sana. Aduh gimana ini persoalan saya besok ditagih debt kolektor bunda. Aduh gimana suami saya belum selaras. Aduh gimana anak saya belum selaras gitu kan. Sesungguhnya itu dalam persoalan kita terselip hikmah yang Allah berikan. Contohnya apa? Meskipun anaknya kurang patuh gitu kan, kita patut bersyukur dibeli anak yang kurang patuh. Kalau anaknya baik-baik aja kita nggak mau sholat. Ketika anaknya kurang patuh kita mau sholat mau gini minta sama Allah gitu. Ketika suaminya kurang selaras kita mau gini minta sama Allah. Coba suaminya baik-baik aja, boleh jadi kita istidraj, ya, sombong, ya kan? Udah punya segalanya nggak mau belajar, ya kan? Nah, teman-teman yang ada di sini, ayo kita punya persoalan apa gitu, dirangkuh, syukuri dulu, diterima dulu. Kan rumusnya seperti itu. Supaya apa? Inna ma'al usri yusra, mendatangkan keajaiban di balik persoalan yang sedang kita hadapi. Maka kerjakanlah satu urusan dengan tuntas sebelum menyelesaikan urusan yang lain, gitu. Dari niat ke aksi menuju pencapaian yang cepat dan berkah, ya. Penundaan adalah penjara yang kita bangun sendiri. Kuncinya ada di dalam diri kita. Dengan pertolongan Allah, mulai dari hal yang kecil, mulai sekarang, mulai bismillah gitu. Bismillah, saya nggak mau nunda-nunda lagi. Jangan tunggu besok. Karena besok adalah milik Allah, belum tentu kita miliki, karena kita juga belum tentu besok masih hidup gitu. Ingatnya itu teman-teman, kalau mau menunda-nunda, maka kesuksesan yang cepat bukanlah tentang hal yang seberapa cepat saya bisa ajaib gitu, tetapi tentang konsistensi aksi yang kita lakukan hari ini dengan tepat dan niat yang ikhlas, disertai dengan tawakal, sami'na wa ata'na gitu, niatnya yang kuat ya. Insya Allah teman-teman semuanya bisa kok gitu. Thank you, alhamdulillah sudah selesai ya materi kita pada kesempatan malam hari ini. Insya Allah nanti teman-teman melakukan terapi. Nah, apabila nanti tadi tulisan slide-slide-nya Bunda saya ingin baca kembali, silahkan nanti tonton ulang YouTube-nya ya teman-teman. Saya mohon untuk menonton ulang YouTube-nya supaya apa gitu, supaya teman-teman semua ini mendapatkan ilmu ya, bisa diulang-ulang di alam bawah sadarnya. Nanti ada kekuatan repetisi ya, kekuatan repetisi itulah yang nanti bisa mengundang keajaiban buat diri kita. Ingat ya teman-teman semuanya, bahwa penundaan adalah salah satu perisai rezeki yang harus segera kita gercep dan cepat untuk menyelesaikan, mengerjakan seawal mungkin. Besok ada SHMR, THMR di Pekalongan Wiradesa. Teman-teman semuanya yang orang-orang Pekalongan, Batang, Pemalang, ayo ngumpul di Wiradesa, daftar early bird sampai tanggal 20 aja. Dapatkan tiket dengan harga istimewa karena kita sewa hotelnya juga tidak murah ya teman-teman. Jadi kita mohon maaf ya, ada perbedaan ketika di SHU gedungnya tempat Bunda Susah dengan di Wiradesa. Kenapa tiketnya kok harganya berbeda? Ada kenaikannya 50% ya, beda dong karena kita memuliakan tempatnya, memuliakan sound ya, petugas-petugas hotelnya ya. Ketika kita memuliakan, insya Allah rezekinya itu balik lagi ya. Di MR itu adalah belajar yang dibayar, yakini itu, belajar yang dibayar. Kalaupun belum ada yang bayar kita nih secara uangnya, tapi kalau udah bayar dengan bentuk yang lain, contoh apa, anak-anak nurut, sehat terus gitu kan, tenang, hatinya lebih adem, lebih bisa mengontrol emosi ya kan. Kalau emosinya lebih tertata, lebih terkontrol, badan lebih sehat. Itu adalah bayaran juga dari Allah yang harus segera kita syukuri gitu ya. Siap teman-teman
harus kita bersyukur malam hari ini dengan cara apa? Terapi sadar nafas. Punya nafas kita syukuri, kita keluarkan sampah-sampah batin, luka, emosi, kecewa, sakit hati, semuanya. Ya nggak baik-baik harus segera kita lepaskan, jangan dipegang supaya tidak menjadi kemelekatan. Oke, siap semuanya ya. Kita akan dibimbing bersama-sama oleh Gurunda Bunda Susan Arkanisa di sini nunjuknya ya. Ya, silakan Bunda, waktu dan tempat kami kembalikan. Oh iya. Terima kasih Bunda Pita, materinya mencerahkan kita semua tentang bagaimana untuk jangan senang menunda gitu ya, menunda pekerjaan, akhirnya menunda rezeki kita yang akan datang. Nah, kita persiapan ya untuk bisa terapi di malam hari ini, yaitu buka perisainya. Saya persiapkan segala sesuatunya, tadi sudah siap semua, alhamdulillah. Tinggal oke. Saya coba soundnya dulu karena harus bisa ini ya, apa namanya, kayak janjian gitu ya. Kita harus untuk bisa dicocokkan dulu biar nanti sudah langsung oke. Tinggal diklik ya. Coba untuk Bunda Pita atau Bunda Dina, ini untuk soundnya, suaranya apakah sudah cukup? Kebesaran atau kurang kecil atau kurang besar? Ukurannya kemarin 5 kalau kemarin ya. Nah, ini pas terdengar? Pas ya Bunda Dina ya? Oke, terdengar dan juga tidak terlalu besar ya Bunda Dina ya? Tidak terlalu kecil juga, sudah pas ya. Alhamdulillah kita sekarang ini untuk bisa buka perisai ya, kemudian nanti mengisi energi baik. Nah, sahabat semua, mungkin sahabat di sini ada yang di dalam 1 pekan ini ya, mungkin ada yang maaf ya dongkol gitu kan, karena keinginannya kok belum juga ini ya terkabul gitu kan, mungkin dari sifat ataupun kebiasaan pasangan atau anak gitu ya, pasangan hidup atau anak, atau mungkin dari pekerjaan yang belum juga kunjung sesuai dengan keinginan atau bisnis dan lain-lainnya. Maka teman-teman semua kita untuk cari obat ya, obat untuk menetralkan dari kekesalan, kekecewaan, apalagi tadi yang sudah pada titip ya, titip dari layer-layer atau perisai-perisai yang ada di dalam diri kita, yaitu 3 perisai: perisai emosi, perisai keinginan, dan juga perisai ego gitu ya. Nah, kalau kita tidak rutin ya untuk melepasnya, kemudian kita tidak mudah untuk menerimanya, maka nanti menerima keadaan ya, maka nanti menumpuk teman-teman, menumpuk, dan itu sangat merugikan diri kita. Energi di kuantum kita itu nanti akan melemah, tidak terasa teman-teman. Makanya kita untuk rutin seperti ini halnya ya. Tadi siang saya seperti tertrigger gitu ya, bukan dari yang konsultasi atau bukan dari teman-teman, bukan. Jadi saya akhirnya gini, oh kayak gini ya rasanya. Mungkin Allah memberikan kejadian itu agar saya juga kayak merasakan kembali gitu kan. Tetapi langsung kemudian saya cari obatnya, saya menerima kemudian melepasnya kembali. Akhirnya situasi itu tidak berlanjut gitu, situasi tidak nyaman itu tidak berlanjut. Ya udahlah, saya kerjakan sendiri gitu kan ya. Yang awalnya saya minta tolong gitu kan, tetapi ternyata tidak sesuai dengan harapan. Oh enggak apa-apa, mungkin juga saya seperti itu. Saya ambil cermin ajaib, kemudian saya melakukan ada jurus-jurus magnet rezeki yang bisa nanti membantu ketenangan di dalam hati itu ada gitu ya. Dan ternyata memakai nafas, kemudian kita bersama-sama seperti ini nanti akan memaksimalkan gitu ya, membuka perisai itu. Yang terjadi selanjutnya, oh enggak ada dongkol lagi, enggak ada kecewa lagi, cuma tinggal doa aja, mudah-mudahan Allah nanti bukakan pintu hatinya gitu ya, bahwa kita itu untuk bisa saling bantu dan lain-lain gitu ya. Nah, inilah kurang lebihnya teman-teman
pada waktu kita ada salah satu kejadian aja gitu ya. Salah satu kejadian itu saya amati, oh kayak gini ya rasanya gitu kan. Mungkin teman-teman malah enggak satu gitu ya, mungkin banyak gitu ya, karena saking enggak berasanya gitu kan ya. Maka memang benar ya, akhirnya memang butuh sekali untuk berkali-kali atau untuk bisa rutin gitu ya, menerima, melepas, kemudian juga bisa terapi syukur ini dilakukan rutin gitu kan. Karena bayangkan gitu ya, bayangkan dari sekian tahun gitu ya, berlapis-lapis dari perisai itu, yang saya sendiri membayangkan apabila saya tidak berjuang gitu ya, ndak berusaha dengan bahagia terus menerus gitu ya untuk membuka perisai, saya pun mungkin menjadi orang yang seperti apalah, saya tidak bisa membayangkan gitu ya, karena saya ndak mau kembali ke zaman jahiliyah itu gitu kan. Karena pada waktu ada ndak nyaman itu tentunya apa potensi di dalam diri kita itu ndak muncul teman-teman ya, potensi-potensi baik itu ndak muncul karena ketutup oleh perisai ya, atau kelambu-kelambu di sana yang menutupi dari potensi terbaik di dalam diri kita. Itu kan sebenarnya sejatinya itu berlimpah ruah kan ya, sejatinya itu kita kaya raya, sejatinya kita itu seperti halnya Gurunda Ustadz Nasrullah itu bahkan bisa lebih loh teman-teman ya. Salah satu saja kan Gurunda Ustadz Nasrullah ya, luar biasa ya, di dalam kegiatannya tuh selalu ya, istilahnya di sini the best lah gitu ya. Ya di lingkungan kita ya, kalau misalnya untuk di luaran mungkin di secara nasionalnya ada lagi mungkin yang istilahnya di tempat lain ada gitu ya, di atas langit kan masih ada langit gitu kan ya. Tetapi di dalam lingkungan kita kan kita melihat gitu kan ya, di lingkungan mana rezeki ya, Gurunda memang kan the best ya di dalam bisnisnya, kemudian menangani persoalan di dalam keluarganya gitu ya. Dan alhamdulillah di dalam kesehatannya kan kita lihat ya, Gurunda kita juga semakin maksimal. Yang dulu sering terjadi ada keluhan di lambung dan lain-lain ya, itu juga semakin membaik gitu kan. Kita doakan beliau selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan serta disehatkan selalu. Dan barangkali ya kalau saya tidak tepat ya mohon maafnya, bisa jadi sekarang ini ya Gurunda masih ada di Baitullah ya, karena mengantarkan ya jamaah SCU yang di bulan Oktober ini kan masih berangkat ya. Ya kalau misalnya saya tepat alhamdulillah gitu ya, karena kemarin di grup CTMR pada menayangkan gitu ya foto bersama Gurunda. Nah di sana tuh ya, di sana doa-doanya keren banget teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau ke sana, jangan lupa teman-teman, kita udah belajar nih LOP di sini. Nah lalu di sana tuh kan bahagianya luar biasa, udah kayak agung banget rasanya gitu, rasanya tuh kayak happy banget, besar banget gitu, kayak di dada gitu kan. Nah nanti yang tinggal energi yang besar itu getarkan gitu, mau mintanya apa gitu teman-teman, nanti mintanya apa di sana gitu kan. Beda memang pada waktu kita di tanah air, kalau di sana tuh kayak kita tuh kayak ketemu apa ya, rasanya kayak besar banget gitu, kayak di depan kita, kayak ada di dada kita, itu kayak happy yang luar biasa gitu kan. Nah itu kan energinya besar banget teman-teman, nanti bisa untuk dipraktekkan LOP-nya. Nah realisasinya kapan? Realisasinya saat kita ada di Indonesia ini, karena kan doa itu kan juga butuh buffer time gitu ya, buffer time. Jadi waktu tunggu gitu ya, sampai nanti request itu mewujud ada di depan kita. Walaupun memang perjalanan doa kita itu tidak tertutup ya, atau tidak mengenal ya batas ruang dan waktu, tidak mengenal. Tetapi realisasinya itu ya mewujud, mengkristalisasi ya, menjadi misalnya menjadi mobil impian teman-teman, menjadi sebuah rumah ya, sebuah ruko untuk teman-teman, kemudian apalagi menjadi ada aset, itu kan mengkristalisasi kan. Nah itu butuh yang namanya waktu gitu kan. Nah untuk getarkannya itu ada di sana. Nanti teman-teman kalau ada berkesempatan ya umroh ataupun haji, nah teman-teman bisa amati rasa di sana tuh seperti apa gitu kan. Nah kemudian nanti bisa digetarkan. Keren banget teman-teman. Makanya kan di Baitullah itu banyak sekali ya kabulnya dari doa-doa kita semua. Saya ingat sekali pada waktu di depan Ka'bah itu ya, terutama di depan Baitullah itu di tahun 2011 waktu umroh pertama, kemudian umroh yang kedua itu sekalian haji 2012 gitu ya. Itu yang saya lihat itu banyak sekali kayak seluruhnya gitu ya kabul gitu kan. Doa-doa saya, doa-doa suami gitu kayak banyak sekali yang kabul gitu kan. Kemudian berjalannya tuh tiap bulan, nanti kayak kabul lagi, tiap bulan lagi, bahkan
setelah 1 tahun itu ketemu oh ini ya yang didoakan ada di Baitullah seperti ini gitu kan, sampai dengan sekarang ini gitu kan. Makanya kan kita semua umat muslim kangen ya, ingin berkali-kali ada di Baitullah itu karena doa-doanya itu tadi teman-teman, selalu kayak ketemu di sesi setelah kita di tanah air gitu. Ini kan doa yang diketarkan di sana di depan Ka'bah gitu kan. Sampai waktu itu adik saya ndak sehat itu didoakan di sana itu, alhamdulillah kemudian ketemu itu. Ndak sehatnya itu memang unik gitu ya, karena tidak penyakit yang tidak umum gitu ya, penyakitnya itu lain dari yang lain gitu ya, diantaranya berkaitan dari terapi ini gitu. Memang adik saya, keluarga saya itu adalah sering di ininya ya, di garisnya itu memang tidak kuat ada di mental gitu kan. Nah kemudian akhirnya saya belajar terapi ini, belajar untuk bisa penyembuhan luka batin itu berangkat memang dari keluarga gitu. Nah berjalannya waktu akhirnya saya paham untuk bagaimana untuk menyembuhkan luka batin, karena keluarga saya alhamdulillah pada sembuh dengan metode-metode yang saya kembangkan ini. Dan kemudian ya banyak mengalami kemudian di dalam finansialnya gitu kan, terutama juga yang saya praktekkan ini juga gitu ya. Luka batin, sedih berkepanjangan, karir sudah stabil, jiwa sering labil, penghasilan melimpah, hati sering gundah, teman dan follower ribuan, tetap merasa kesepian. Jangan tunggu gejalanya semakin parah, segera berikan dirimu healing yang menghujam jiwa.